Bismillahirrahmanirrahim. Sesi tanya jawab, ketahuilah bahwa zina mata itu akhirnya nanti kepada zina yang benaran, yang menyebabkan pelakunya akan terlaknat, yang menyebabkan pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang menjijikkan, dilemparin batu sampai mati. Itu azab di dunia. Sedangkan azab di akhirat, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya laki-laki perempuan itu akan dibakar dalam tungku, dalam kondisi telanjang dibakar, ketika panas mereka naik ke atas tapi nggak bisa keluar. Terus masuk, turun lagi, naik lagi ke atas, nggak bisa keluar. Dan na'udzubillah, orang yang berzina sekali, kalau nggak segera bertobat, balik lagi dia berzina. Mungkin kamu mengatakan, enggak, insya Allah aku udah tobat. Biasanya ada panggilan-panggilan untuk mengulangi zina itu. Maka seorang itu berpikir bahwasanya dosa zina ini adalah dosa yang besar. Laki-laki yang berzina di luar rumahnya, na'udzubillah, mungkin istrinya dizinain orang di rumahnya gratis. Engkau merusak orang, engkau berzina dengan anaknya orang, dengan ibunya orang, dan bisa jadi ibumu, anakmu, adikmu Allah tidak akan jaga. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah akan menjagamu. Dan balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kalau kita tidak godain anak orang, kita jagain anaknya orang, insya Allah anak kita akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita akan buka sesi pertanyaan yang agak panjang. Kami persilahkan kepada teman-teman yang sudah siap di sana. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita saat keluar rumah memakai perhiasan yang umum digunakan seperti cincin kawin atau gelang yang tidak terlalu berlebihan ukurannya, atau jam tangan? Apakah dibolehkan, Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, ada perhiasan buat wanita yang memang nampak. Perempuan itu tidak boleh menampakkan perhiasannya. Tapi memang ada yang kata Allah SWT, illa ma dhahara minha, kecuali memang perhiasan yang nampak, nggak bisa disembunyikan. Apa yang tidak bisa disembunyikan? Ini menurut pendapat yang rajih, tangan perempuan dan wajahnya bukan aurat. Tapi kalau dia pakai cadar akan lebih mulia buat dia. Maka kalau tadi ditanyakan pakai cincin, maka boleh dia pakai cincin. Karena memang itu yang nampak di diri dia. Tapi kalau gelang, boleh pakai gelang, tapi bukan untuk ditampakkan. Pakai jam silahkan. Tapi kalau akhirnya harus menyingkap lengannya supaya kelihatan gelangnya, itu nggak boleh. Karena ada perempuan yang pakai baju itu, nah ini harus hati-hati. Nggak semua pakaian kadang-kala ada kancingnya. Terkadang ketika dia angkat akan nampak. Maka berusaha kalau mau pakai gelang nggak apa-apa, tapi bukan untuk ditunjukkan. Ada perempuan yang pakai kalung. Kalung itu tempatnya di dalam, di leher apa, di luar jilbab. Jadi ada perempuan Masya Allah, karena ingin tampil supaya kelihatan cantik dia, dan dia tahu dia sudah pakai jilbab, bagaimana supaya orang tahu dengan perhiasan dia? Perhiasannya dipakai di luarnya. Padahal Allah kata, la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Subhanallah jemaah. Dulu di masa Nabi SAW itu, perempuan itu pakai khal-khal. Khal-khal itu gelang rantai yang ada di kaki. Tertutup mereka, tapi mereka ingin orang lain tahu kalau dia punya itu. Dia kadang-kadang pukul ketika berjalan itu supaya berbunyi. Itu dilarang. Kalau sekarang memang ditaruh di luar supaya kelihatan orang. Jadi kalau tadi mau pakai jam memang untuk kebutuhan dia melihat ya. Kemudian kalau dia mau pakai gelang, yang penting gelang itu tidak nampak, karena tempatnya gelang itu ada di
ada di lengan yang masih masuk aurat. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Oke, Barakallahu fiik Ustadz, kami dari Brisbane. Iya, pertanyaannya mengenai hijab, memakai jilbab itu kan sebagai perlindungan terhadap wanita. Bagaimana wacana sekarang yang menganggap bahwa wanita yang memakai jilbab atau sudah tertutup pun masih diperkosa, atau anak kecil itu terjadi pelecehan seksual. Jadi istilahnya itu dibilang bahwa memakai jilbab itu pun tidak menjamin perlindungan terhadap wanita. Bagaimana menjawab syubhat yang seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Bicara syubhat ya. Ana baca sebuah tulisan di Inggris. Iya, di Inggris. Di sebuah majalah atau di koran ya. Ini waktu yang lama sebenarnya. Anda lihat itu tulisan lama. Bagaimana kepolisian Inggris memberikan arahan kepada perempuan-perempuan, karena di sana banyak terjadi pemerkosaan ya, macam-macam, digodain laki-laki. Maka diberi arahan di sana. Yang pertama, arahannya supaya mereka pakai baju yang tertutup, yang sopan. Ini karena mereka bukan muslim. Pakai baju yang tidak menggoda, sebutkan. Kemudian yang kedua, menghindari tempat-tempat yang sepi. Yang ketiga, kata dia, kalau ada laki yang mengikutin dia, berusaha dia untuk nyebrang jalan sana, nyebrang lagi. Kelihatan kalau dia masih mengikutin, maka berarti dia mau berbuat jahat kepada perempuan ini. Maka dia minta tolong kepada kepolisian, kepada pihak yang berwajib. Subhanallah, yang pertama ditulis oleh koran Inggris, arahan dari pemerintah Inggris pada waktu itu agar wanita berpakaian sopan. Jadi kalau bicara wanita tetap diperkosa walaupun pakai jilbab, ya tidak bisa kita kita bisa menjaga, berusaha. Perempuan dalam rumah diperkosa, dibunuh dalam rumah, di dalam rumahnya. Apakah kemudian nggak menjamin orang di dalam rumah itu nggak diperkosa gitu? Berarti ya udah perempuan keluar rumah aja. Perempuan dianjurkan untuk di dalam rumah. Jadi kalau tadi ada cerita bagaimana ada wanita yang pakai jilbab masih diperkosa, coba dilihat berapa persen perempuan yang pakai jilbab diperkosa. Bagaimana kejadiannya? Dia berjalan sendirian. Perempuan diperintahkan dalam Islam untuk tidak berduaan dengan laki-laki. Perempuan dianjurkan atau diperintahkan untuk tidak safar kecuali dengan mahram. Artinya syubhat yang tadi itu sebenarnya syubhat yang lebih lemah daripada rumahnya laba-laba. Karena sejatinya secara data, kalau kita bicara data lah, coba dilihatlah di mana banyak terjadi pemerkosaan. Apa penyebab terjadi pemerkosaan? Apa penyebab terjadinya pelecehan? Bercampurnya laki dengan perempuan. Sampai di Meksiko, jemaah di Meksiko, Ana benar-benar heran. Sebelum Indonesia itu membuat busway itu ada bagian depan buat perempuan, bagian depan buat laki-laki. Kemudian ada gerbong-gerbong komuter itu yang untuk perempuan, yang untuk laki-laki. Sebelum Indonesia melakukan itu, di Meksiko udah dilakukan. Kenapa? Karena mereka melihat kalau bercampur laki sama perempuan, perempuan dizalimin. Dan ini ternyata Islam udah ngajarkan dari dulu. Jadi syubhat-syubhat seperti itu sebenarnya syubhat ya omong kosong yang tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan penelitian, yang ada hanya kebencian kepada Islam. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Dari Perth ada pertanyaan titipan dari seorang ibu. Bolehkah saya merasa capek? Bagaimana cara saya untuk terus bisa sabar menghadapi cobaan dan fitnah terus menerus terhadap dirinya?
di mata seseorang dia lakukan itu selalu dinilai salah. Tolong nasihatnya untuk seorang ibu ini, Ustadz, karena dia sudah merasa lelah. Jazakallah khairan. Satu lagi, Ustadz. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, seorang wanita menjaga anak-anak dari kawan-kawannya, di antaranya anak kawan-kawannya itu ada yang lelaki sudah akhir balik, artinya teenager. Sedangkan wanita ini udah umur 70 tahun. Bagaimana itu menurut nasihat Ustaz? Jazakallah khair. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana harus bersabar menghadapi musibah yang silih berganti, ya. Yang dia kok kayaknya udah gak sabaran menghadapi yang seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Kadangkala ditanggapin selalu buruk oleh orang lain, padahal kita ingin berbuat baik. Hidup ini ujian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, karena Allah sudah memutuskan bahwa dunia ini darul bala, negeri bala. Maka kalau ini mencari kesenangan di muka bumi ini salah, bukan tempatnya. Seperti orang mencari mutiara di padang pasir. Kemudian seorang wanita kadangkala merasa hanya dia yang susah hidupnya. Orang lain bahagia, orang lain senang, ana susah hidupnya. Subhanallah. Sejatinya semua orang memiliki cobaan yang berbeda-beda. Terus bagaimana supaya kita bisa bersabar? Yang pertama, melihatlah kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kepada hikmah yang Allah inginkan dari kita. Ada bala yang kata Nabi SAW terus mendampingin seseorang. Nemenin orang ini, bala ini gak lepas. Sampai kapan? Sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Oh, ternyata bala itu seperti sabun cuci yang membersihkan baju. Noda-noda itu jadi hilang. Kita pun sedang dibersihkan. Kemudian kalau bicara tentang pahala buat orang yang dapat bala, yang hidupnya penuh dengan musibah, maka subhanallah tentunya berbeda dengan orang yang senang hidupnya atau yang tidak dapat bala kecuali sedikit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Itu orang-orang yang hidupnya ya jauh dari bala, tidak terlalu banyak yang menimpa dia di dunia. Ketika melihat pahala, balasan, ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang penuh dengan bala hidupnya, dia ingin kulitnya itu digunting-gunting dengan gunting dari besi supaya dia dapat pahala itu. Maka lihat ke sana. Kemudian selain melihat ke sana, hendaklah melihat kepada yang di bawah kita agar terhibur kita. Bukan hanya kita yang susah. Ada banyak orang yang lebih susah dari kita hidup. Hal itu insya Allah akan membuat kita jadi bersyukur. Kemudian itu juga lihat nikmat Allah tuh banyak yang diberikan kepada kita. Hanya saja orang itu ketika kena musibah, konsentrasi dia kepada musibah itu. Dia lupa. Lupa dengan apa? Kenikmatan Allah yang lainnya yang Allah telah berikan kepada dia. Maka hendaklah seorang lakukan hal itu sambil berdoa memohon kepada Allah, Allahumma afriq alaina sabra. Dan ketika dia sudah mulai kehabisan energi untuk sabar, maka cobalah dia ngapain? Salat, bertasbih, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menguatkan dia. Tapi ada pun berkaitan dengan pertanyaan
Kedua, tentang seorang wanita yang mungkin merawat anaknya orang.